Pak Jokowi kan sudah sampaikan itu, bahwa kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, pertanyaannya, KPK punya nyali tidak untuk melanjutkan kasus ini lebih dalam, memanggil pihak-pihak terkait, misalnya memanggil Pak Jokowi, misalnya memanggil Gibran, misalnya. Kasus ini tidak hanya menyangkut Pak Jokowi loh. Tidak hanya bersentuhan statusnya karena Kaisang itu anaknya presiden, tetapi Kaisang juga adiknya seorang wali kota. Karena kalau kita lihat, Gang Ye itu kan melebarkan bisnisnya itu cukup besar di Solo ketika Gibran masih menjadi wali kota. Apa iya seorang itu menebeng, tapi yang ditebengi rela sampai merelakan pesawatnya ke berbagai tempat tanpa ada imbalan apapun? Nah, logika sehat kita kayaknya susah deh menemukan ada orang yang berkorban sampai seperti itu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Tadi ke kantor naik kendaraan pribadi, umum atau? Kendaraan pribadi. Mau nebeng nggak ada yang mau ditebengin. Nggak ada yang mau ditebengin. Mungkin Karena Mas Kohar, Mas Abdul Kohar. Ini kalau ini tapi saya pastikan nggak nebeng. Memberikan tebengan. Memberikan tebengan. memberikan tebengan beberapa kali saya memberikan tebengan itu. Gitu. Tapi ikut, saya selalu kan? ikut. Meskipun saya ditebengi, sebagai pihak yang ditebengi, saya selalu ikut. Ya, kalau nggak ikut nanti kan kayak di gambar-gambar itu yang sekarang rame itu. Ada motor, duduknya di belakang, nggak ada yang nyetir. Itu jalan terus. Gitu. Ada juga pesawat. Ada pesawat, orangnya duduk di sayap, di lampu ya? Iya, di mesin. Di mesin. Aduh, jadi memang kedatangan Kaisang ke KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang seharusnya membuat perkara menjadi terang benderang, malah menimbulkan keriuhan baru kan? Ya kan? Karena muncul diksi nebeng tadi itu. Kalau misalnya kita lihat KBBI kan maknanya nebeng itu kan ikut serta, baik itu makan dalam kendaraan tanpa membayar. Kan? Nah, dan setelah itu kan kemudian muncul tuh banyak meme. Iya, betul. Sampai ada juga tuh postingan di X tuh kalau nebeng versi Kaisang itu dari KBBI itu jadi Kamus Besar Bokisin Indonesia. Bisa aja. Itu dia. Jadi gimana? Bokis itu apa? Nanti kan pemirsa kita belum semuanya tahu. Itu apa ya? Bokis itu kan ngebohongin. Iya, ngebohongin. Bujui lah. Bujui kalau Jawa Timur bilang. Ngapusi kalau ngapusi kalau Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Mas Jaka, jadi sebenarnya kelanjutan dari pemanggilan atau bukan pemanggilan, inisiatif Kaisang ke KPK ini seharusnya apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ya, kalau kita lihat dari sisi gratifikasi, ini kan masih dalam masa waktu 30 hari. Artinya ketika Kaisang sudah melakukan klarifikasi, ya berarti unsur gratifikasi sudah tidak berlaku lagi kan, karena dalam waktu 30 hari. Ya. Nanti kita tinggal dipelajari oleh KPK apakah benar ini menyangkut kerugian negara atau memang tidak ada, bukan kerugian keuangan negara atau tidak ada keterkaitan dengan keuangan negara. Kalau ada keterkaitannya dengan negara, ya Kaisang harus memberikan ganti rugi, bukan ganti rugi, ya harus membayar senilai apa yang dihitung ke Amerika itu kan. Cuman lagi-lagi ini kan menimbulkan polemik baru yang justru tidak kalah serunya kan. Jadi banyak juga ada dua pihak, ada dua sisi. Pertama juga meragukan niat baik Kaisang. Satu lagi ada juga meragukan keseriusan KPK. Ya kita apresiasilah Kaisang itu ke KPK memberikan klarifikasi meskipun banyak sekali tanda tanya kenapa baru sekarang. Apakah setelah sebenarnya mereka Kaisang berani setelah ada pengkondisian itu kan ada dugaan-dugaan seperti itu. Kenapa tidak dari KPK dulu? Kenapa sebelumnya malah beberapa waktu menghilang, tapi tiba-tiba
dengan keberaniannya, dengan nyalinya mendatangi KPK. Kalau kita lihat sebelumnya kan alasannya nebeng itu kan sudah juga dikemukakan oleh orang-orang di kubunya Kaisang lah. Sebelumnya kan Emmanuel Ebenezer yang juga bilang katanya nebeng teman. Kemudian juga Menkominfo mengatakan katanya pesawat temannya. Jadi ada semacam sudah ada dugaan ada semacam apa ya skenario. Kenapa akhirnya Kaisang itu berani datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi. Dan ada juga yang mempertanyakan kenapa KPK baru sekarang, kenapa dulu tidak segera memanggil Kaisang. Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat persoalan itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Saya pikir masih akan berlarut-larut di masa mendatang. Tapi yang pasti adalah sekarang sudah kewajiban seorang Kaisang sudah dia lakukan apapun lah latar belakangnya, ya tergantung KPK apa yang dia lakukan. Apakah dia akan selesai begitu saja dengan kedatangan Kaisang, ataukah ada niat yang lebih serius lagi untuk tetap menelusuri kasus ini? Karena kalau kita lihat yang tadi soal nebeng segala macam kan menjadi polemik. Berarti kan sebagian orang kan menduga ya Kaisang itu kan ada unsur kebohongan di situ kan. Kalau nebeng kok yang punya pesawat nggak ikut, meskipun kemudian juga diklarifikasi juru bicaranya kan, katanya di pesawat itu tuh kan ada 4 dari rombongan Kaisang, ada 4 dari rombongan pemilik pesawat. Meskipun ahli telematika, lagi-lagi Roy Suryo itu benar berani memastikan bahwa ya hanya 4 orang, hanya Kaisang, Edi Nagudono, kakaknya Sofia Gudono, satu lagi ya stafnya Prameswari, sama tunjanya kru sama pilot. Jadi semestinya KPK juga membuat terang benderang seperti ini. Kalau tidak, saya pikir publik akan tetap tetap meragukan lah keseriusan. Harapan publik kan memang demikian supaya kasus ini dugaan gratifikasi Kaisang ini menjadi terang benderang. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya. Ini kan yang diklarifikasi oleh Kaisang ke KPK, kan perjalanan dia ke Amerika, gitu. Padahal sebelumnya kan sudah, kalau menurut keterangannya Roy Suryo, itu 4 kali, ada 4 kali dia menaiki jet pribadi dari Halim ke Nagoya atau sebaliknya, terus kemudian Singapura termasuk ke Denpasar dan sebagainya. Nah, kenapa yang lain ini kok tidak diklarifikasi? Iya, karena yang ramai kan ke Amerika Serikat langsung. Dan temuan-temuan Nagoya dan seterusnya itu kan temuan-temuan setelah meledak ya kasus jet pribadi ini ke Amerika Serikat. Lalu ada beberapa pihak, termasuk ada jurnalis juga, yang mentrace nih, membuka kemana saja sih proses perjalanan Kaisang dan Erina Gudono ini dalam kurun waktu berapa hari itu? 10 harian lah ya, 10 hari lewat. Kemana saja mereka, dan pesawat yang dipakai itu apakah sama atau tidak. Nah, hasil trace menunjukkan bahwa pesawat yang dipakai sama. Dan pesawat itu berhenti di sini. Tujuannya di berbagai tempat. Di beberapa tempat. Ada 4 tidak-tidaknya. Iya, ada ke Los Angeles. Iya, betul. Ada 4 tempat yang menunjukkan bahwa tidak direct, bahwa perjalanan ini tidak langsung dari satu titik ke satu titik yang lain. Dan ini kemudian menimbulkan tanda tanya ini. Betulkah bahwa untuk urusan pertebengan itu sampai ada keikhlasan yang luar biasa dari pihak yang ditebengi? Itu sampai jalan-jalan ke 4 titik gitu. Tidak hanya sedirect langsung gitu loh. Nah, umumnya kalau kita mengenal istilah menebeng, itu kan dari satu titik ke titik yang dituju oleh pihak yang memberi tumpangan itu. Nah, terus nanti yang nebeng terserah. Dia mau jalan kaki ke kantornya, atau kemudian masih harus naik ojek lagi. Itu kan umumnya begitu. Umumnya ya, dulu kan seperti itu. Ketika awal-awal komunitas nebeng itu kan melalui Twitter itu kan di Jakarta. Mulai 2014 itu. 2014. Itu kan komunitas tebeng rata-rata begitu. Mereka, karena ini sama-sama ke Rasuna Said, kantornya di Rasuna Said, atau dekat-dekat di Rasuna Said, maka ya oke lah,
nebeng ya, naik mobil bersama dari Bogor kah, dari Bekasi kah, dari Tangerang kah gitu kan. Dan mereka dari Depok gitu. Jalan dengan saweran, patungan. Ada yang membayar bensin, bayar ada tol. yang saya ngambil bagian tolnya saja, atau saya mengambil bagian gini, atau kita saweran sama-sama segini, ya lumayan. Jangan Kaisang bayar afturnya. Itu komponen yang paling tinggi juga. Kaisang bayar afturnya, Erina Gudono bayar parkirnya. Atau landing permit itu kan harus bayar tuh. Tapi persoalannya, yaitu kalau ini hanya urusan pertebengan antara teman dan teman, dan tidak ada maksud-maksud di balik itu, tidak ada udang di balik batu, maka selesai ini persoalan. Karena Kaisang bukan pejabat. Dua, Kaisang sudah melaporkan kalau itu dianggap sebagai dugaan gratifikasi. Nah, munculnya dugaan gratifikasi kan terjadi karena Kaisang ini putra presiden. Ya. Yang bukan hanya level pejabat biasa, dia adalah pejabatnya pejabat. Apa artinya pemimpin tertinggi di Republik ini. Nah, pertanyaan selanjutnya kan di benak berbagai kalangan itu, apa iya selain tadi itu seorang itu menebeng, tapi yang ditebengi rela sampai ikut berbagai tempat, merelakan pesawatnya ke berbagai tempat tanpa ada imbalan apapun. Nah, logika sehat kita kayaknya susah deh menemukan ada orang yang berkorban sampai seperti itu. Dan ya logika kita juga sepertinya berat kalau kita melihat bahwa ada terminologi ikhlas yang ini mbahnya ikhlas ini kalau memang terjadi seperti itu. Sementara kan temannya kan juga patut diperiksa juga, dilihat juga. Dia ini apa? Punya bisnis apa? Kalau dia rekanan bisnis, adakah maksud-maksud tertentu di balik dari peminjaman pesawat itu? Nah, itu peminjaman pesawat itu. Karena kalau nebeng, itu yang ditebengi kan, ya ditumpangi kan biasanya juga ikut kan. Nah, ini kan katanya yang ditebengi nggak ikut. Ya, meskipun dibantah juga oleh pengacaranya kan. Ya, terus KPK bilang bahwa harga tiketnya per orang 90 juta. Nah, itu juga harus ditelisik lagi. Nah, kalau ada maksud-maksud di balik itu semua, tentu KPK masih bertugas ini. Ya. Tidak selesai begitu saja. Tidak selesai menurut undang-undang bahwa karena sudah dia dilaporkan, maka sudah selesai urusan. Apalagi dia bukan pejabat negara. Betul, dia bukan pejabat negara. Betul, dia sudah melaporkan itu ke KPK. Tetapi persoalan dia anaknya pejabat ini. Ini ada kaitannya dengan rumusan pasal dalam istilah global itu trading in influence gitu, memperdagangkan pengaruh yang dengan maksud untuk memberikan janji-janji sesuatu, kemudahan-kemudahan sesuatu. Nah, ini kan kemudian lazim sepertinya lazim dalam berbagai kasus dugaan korupsi dan kasus korupsi di Republik ini. Yang lekat banget itu adalah soal ini. Trading in influence ini, titik masuknya dari situ. Misalnya, saya bupati, maka saya yang bisa mengatur. Nanti kalau kamu pingin lancar urusannya, dapat proyeknya, nanti saya bisa mengatur. Itu namanya memperdagangkan pengaruh. Nah, konteksnya di mana dengan Kaisang? Ya Kaisang sebagai putra presiden. Kaisang sebagai putra presiden itu amat potensial untuk dijadikan titik pijak bagi siapapun yang mendekati dia untuk memperlancar urusan bisnis dan proyek-proyeknya. Jadi ini problem selanjutnya adalah ini. KPK yang harus mengulik ini sampai detail, dan KPK ini sebetulnya bukan perkara yang rumit, bukan perkara yang susah. Misalnya membuktikan kenapa kok harus katakanlah ditutup-tutupi misalnya 4 titik itu. Mengapa kok harus berdiam sejenak untuk jangka waktu yang agak lama? Kenapa kok sampai harus ada menteri yang berbicara membela Kaisang? Apa urusannya?
Nah, kalau seorang menteri berbicara dalam konteks anaknya pejabat, anaknya presiden, itu berarti sudah ada pengaruh yang ditanamkan kepada sang menteri ini. Makanya benar Paling tidak logikanya kan seperti itu. Menteri Pembela Anak Presiden. Nah, selanjutnya seperti apa? Lanjutkan tanya ke beliau. Ini udah urusan menteri. Ya, tapi kalau kita lihat siapa pemilik dari jet pribadi itu kan banyak pihak yang menduga bahwa itu adalah dimiliki oleh Gang Ye kan. Dan kita tahu Gang Ye itu adalah CEO dari Sea Limited Corporation. Ya. Di bawahnya ada PT Garena yang mempunyai bisnis Shopee, yang memindahkan investasinya ke Solo, gitu kan. Saat itu diresmikan oleh Gibran karena wali kota waktu itu kan. Itu dia kan. Nah, itu jadi saya tambah lagi bahwa boleh jadi yang namanya trading influence ini juga bagian dari karena sudah dilancarkan maka ini sebagai ucapan terima kasih kira-kira seperti itu. Nah, KPK ini kan saya menangkap kesan dia ini menunggu laporan dari masyarakat, kan. Padahal KPK itu kan punya instrumen yang bisa digerakkan untuk menelisik lebih dalam sampai sejauh mana kebenaran dari dugaan gratifikasi jet pribadi ini, gitu loh. Nah, kenapa KPK ini tidak melakukan itu? Ya bahkan kalau alasan KPK dia menunggu kan sudah ada yang melapor juga. Ya. Kan si Roy Saryo udah si Bonyamin sama Bedela Baru Maki. kan udah melapor. Ya, udah beberapa hari yang lalu kan. Bunyamin Saiman. Ya tapi kan katanya masih ditelaah, kemudian keburu Kaisang katanya inisiatif sendirilah datang ke KPK. Jadi menurut saya dari awal memang kasus ini tidak kurang ada niat yang besar untuk mengungkap secara cepat dan serius. Jadi kok ada semacam pengondisian sehingga ya akhirnya Kaisang ya dianggap sebagai orang yang berani, akhirnya yang patut diapresiasi itu kan yang akhirnya muncul ke publik kan dugaan-dugaan seperti itu ya. Tapi apapun bahwa tugas KPK menurut saya tidak akan selesai di sini. Kalau gratifikasi kita itu secara undang-undang 30 hari itu nggak masuk gratifikasi soal kejanggalan-kejanggalan itu semestinya tetap diungkap. Seperti tadi Mas Kohar cerita, kenapa kalau nebeng mesti mampir ke beberapa tempat, itu kan sangat janggal. Dan itu semestinya juga diungkap oleh KPK. Dan tidak kalah penting, kalau umpamanya ini sudah selesai, karena masalah 30 hari, hitung-hitungan 30 hari, masih ada kasus lain yang melibatkan Kaisang, yang tadi disebut itu, yang menggunakan pesawat, videonya juga beredar luas, dia mendarat di Solo. Langsung parkir di landasan. Dan landasan. itu dipastikan, itu udah lewat dari 30 hari. Karena kalau kita lihat videonya, itu Erina kan belum kelihatan hampir besar. Ini 2023, Mas. Nah, ya September kan? berarti. Tahun. Kalau ini berarti masuk gratifikasi kalau memang ada unsur itu kan, karena udah lewat dari 30 hari. Ya semestinya KPK juga masuk ke sana. Ya, itu pertanyaan awal saya tadi. Betul, tidak perlu menunggu. Dan itu udah bukti sudah bukan bukti awal lah, indikasi itu kan sudah sangat jelas. Ada video yang beredar. Jelas di situ ada Kaisang, ada dan ada si Gang Ye kata si siapa si pakai celana pendek. Itu kan menunjukkan bahwa ya tidak sekedar nebeng, bahwa ini ada imbal balik lah atau apa. Indikasi-indikasi itu menurut saya sangat mungkin terjadi. Dan semestinya kasus ini tidak hanya menyangkut Pak Jokowi loh. Tidak hanya bersentuhan statusnya karena Kaisang itu anaknya presiden, tetapi Kaisang juga adiknya seorang wali kota. Karena kalau kita lihat, Gang Ye itu kan bisnisnya, melebarkan bisnisnya itu cukup besar di Solo. Ketika Gibran masih menjadi wali kota, bisa jadi ada perdagangan pengaruh itu terkait dengan kakaknya juga. Dan kalau itu yang terjadi, yaitu bisa kita sebut sebagai sebuah gratifikasi. Dan kalau ada bukti-bukti yang lebih kuat, bisa dinaikkan sebagai sebuah kasus korupsi. Kalau kita lihat kasus Hambalang misalnya, waktu itu kalau tidak salah Col Malarangeng ya, adanya Andi Malarangeng.
dia itu juga divonis pengadilan melakukan korupsi karena secara langsung atau tidak langsung ya ada kaitannya dengan Menpora, Jabatannya Menpora. seorang pejabat publik. Andi Malarangeng. Dia tetap divonis meski kemudian juga mengembalikan 7 atau berapa miliar waktu itu. Tapi tetap pengembalian 7 miliar lebih. Ya, meskipun pengembalian itu dianggap sebagai untuk meringanan hukuman. Jadi persoalan menurut saya tidak akan selesai di sini. Seharusnya tidak selesai di sini. Itu kalau KPK benar-benar punya kemauan, punya keseriusan, punya keberanian, punya nyali untuk mengusut ini secara terang benderang sesuai hukum yang ada. Ya padahal ini sebenarnya kan kesempatan KPK untuk meninggalkan legasi yang baik di akhir masa jabatan. Iya. Nah tadi menyambung apa yang disampaikan Mas Jaka, Pak Jokowi kan sudah sampaikan itu bahwa kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, kan? Nah pertanyaannya, KPK punya nyali tidak untuk melanjutkan ini, untuk menelisik kasus ini lebih dalam, memanggil pihak-pihak terkait, misalnya memanggil Pak Jokowi, misalnya, Ya, memanggil Gibran misalnya. Gitu. Ya, nah gini, apa yang disampaikan oleh Presiden, disampaikan oleh Jokowi bahwa equality before the law itu adalah sebuah pernyataan yang terang benderang, cetowelo-welo. Artinya dengan pernyataan yang terang benderang itu mestinya penegak hukum juga menanggapinya dengan terang benderang. Tidak usah pakai tafsir aneh-aneh. Nah, kalau kemudian bergerak nanti tiba-tiba ada pihak-pihak yang menghalang-halangi, berarti pernyataan Presiden tidak benar dong. Atau pernyataan Presiden hanya pernyataan di depan panggung. Tapi di belakang bergerilya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Karena mumpung belum ada gerilya seperti itu, sebaiknya KPK melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Atau Biar jangan-jangan terjadi sudah ada fitnah. gerilya. Ya nggak masalah, tetapi yang paling penting yang tampak di depan hukum, di depan publik, yang disampaikan di depan publik adalah bahwa semua warga negara punya hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Itu Undang-Undang Dasar yang menyatakan, dan itu disampaikan oleh Pak Jokowi mengomentari kehadiran Kaisang ke KPK kan, setelah kan. Pernyataan itu kan disampaikan setelah Pak Jokowi mengomentari, ditanyakan sebelumnya juga pernah bilang. Sebenarnya semuanya sama di depan hukum. Betul. Nah, sama di depan hukum itu harus dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Ya aparat hukum. Siapa aparat hukum di sini? Ya KPK. Karena itu KPK harus bergerak dan tidak ada alasan lagi untuk tidak berani. Karena KPK ini sudah dipunyai alat, diberikan alat, diberikan kekuasaan, diberikan kewenangan. Satu-satunya kemudian yang dicabut dan ini berpengaruh sangat besar adalah di pasal 3 itu. Ketika dia dinyatakan sebagai lembaga independen di bawah rumpun eksekutif. Tadinya kata-kata rumpun eksekutif itu tidak ada. Nah, ketika rumpun eksekutif tidak ada, ya dia betul-betul independen. Ketika rumpun eksekutif itu ada, dia mau tidak mau, ya menjadi dependen terhadap top eksekutif. Nah, persoalannya kan top eksekutifnya sudah menyatakan semua warga negara kedudukannya sama. Haknya sama di depan hukum. Ya karena itu tunjukkan. Karena dia sekarang berada di bawah rumpun eksekutif, kalau eksekutifnya sudah ngomong begitu, ya jalankan saja. Nggak usah ragu-ragu. Dan KPK tidak usah menutup-nutupi ini menjadi sebuah bagian yang memang orkestrasi skenario, katakanlah begitu ya, yang diduga oleh publik. Kan ada orkestrasi skenario. Nah, dari titik masuknya dari mana yang tadi saya katakan, memperdagangkan pengaruh. Karena banyak proses terjadinya korupsi itu bermula dari memperdagangkan pengaruh. Pengaruh untuk siapa? Ya pengaruh untuk menjalankan proyek. Memperdagangkan pengaruh itu umumnya tidak dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan langsung. Orang yang punya jabatan langsung. Tetapi dia punya channel, dia punya kedekatan, dia punya akses ke pejabat itu. Nah, dalam hal konteksnya Kaisang, dia punya kakak wali kota. Maka patut diduga loh ya. Tidak boleh kita memastikan bahwa itu sudah pasti terjadi. Tidak, patut diduga
Nah, untuk memastikannya supaya patut diduga itu menjadi katakanlah naik levelnya, ya harus KPK yang melakukan penyelidikan. Karena alurnya sudah kelihatan ini. Alurnya sudah kelihatan. Dikaitkan dengan bisnisnya Gange tadi. Lalu dikaitkan dengan pusat bisnis yang ada di Solo. Dikaitkan dengan siapa wali kota Solo waktu itu, wali kota Surakarta ya. Wali kota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lalu ketika selesai itu sudah pernah ada proses nebeng pesawat juga dengan pesawat yang kurang lebih sama, kira-kira begitu kan. Ada video-video yang beredar seperti itu. Nah, ini yang harus dibuktikan. KPK harus berani membuktikan seperti ini. Kalau memang ternyata bukti akhirnya tidak didapat dan akhirnya clear bahwa itu adalah semata-mata karena proses yang proses murni, proses yang biasa, ya monggo kerso, silakan. Yang penting adalah dia sudah diselidiki, sudah dibuktikan. Tetapi ya publik nanti akan muncul meme, opo iyo. Masa iya sih? Ya, siapa namanya? Syahrul Yassin Limpo aja. Iya, dibelejetin habis-habisan. Diperlakukan seperti itu. Sampai ke anak cucunya. Sampai ke anak cucu. Di mana letak equality before the law kalau begitu? Boleh dong. Yeah. Orang kemudian mengugat, loh, kok begitu sih Syahrul Yassin Limpo diperlakukan seperti itu? Kepala Bea Cukai Makassar Andi Wargono Kepala Bea Cukai Makassar juga diperlakukan seperti gara-gara itu. anak istrinya kan. Nah, ya kalau yang sering disampaikan oleh Pak Mahfud kan ini Rafael Alun. Kemudian kebongkar semua dari Mario Dandi. Mario Dandi. Ya. Gitu. Nah, dan KPK juga kan sebenarnya punya kewenangan untuk memanggil Gange. Ya kan? Ya. Supaya ini lebih jelas lagi. Ya. Manusia sebaik dalam tanda kutip ya, Gange ini apa kaitannya dengan Kaisang sehingga dia begitu baik hati memberikan tumpangan yang tujuannya berbagai tempat tadi itu dan tidak hanya sekali rupanya kan? Iya, katanya 4 kali kan? Iya, sampai 4 kali itu kan? dia. Tapi emang benar Gange? Karena kalau versinya KPK ya, menurut informasi yang dari mana dari pihaknya Kaisang, inisialnya kan Y, ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan juga. Y itu siapa? Ada yang bilang katanya Yudi. Yudi siapalah ada yang itu. Dan katanya orang ini yang akan dikorbankan. Gitu loh. Jadi KPK jangan begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kaisang, pihaknya Kaisang, seperti yang prinsip KPK sebelumnya ya, bahwa dia pasti tidak percaya apapun yang tidak percaya begitu saja apapun yang dikatakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Jadi benar-benar KPK yang punya kemampuan untuk menelusuri kejadian sebenarnya itu seperti apa, kenapa si pengusaha ini memberikan pinjaman atau tebengan lah katakanlah begitu. Itu kan KPK punya ilmunya itu untuk membuktikan apakah apa yang dikatakan oleh pihak Kaisang itu benar atau tidak. Itu sekali lagi kalau KPK punya keseriusan. Tapi kalau KPK akhirnya larut dalam dugaan skenario yang dilakukan oleh Kaisang ya akhirnya publik tentu saja akan kecewa. Dan kalau lihat sebenarnya kan ada pertanyaan dalam diri KPK. Sekali lagi oke lah kalau yang soal ke Amerika itu tidak masuk kategori gratifikasi. Tetapi yang sebelumnya itu loh, sebelumnya itu nggak boleh dibiarkan begitu saja. Apalagi ada kasus lain dengan soal pesawat, dengan adik iparnya Gibran, waktu wali kota Medan. Itu kan juga jelas dia pejabat publik. Ya harusnya kan hal-hal seperti itu kan harusnya KPK itu punya inisiatif, proaktif. Jangan menunggu laporan dari masyarakat, menunggu viral. Kalau ada laporan dari masyarakat juga kok kayaknya terlalu lama untuk ditelaah. Itu yang betul yang gitu. tadi Jadi kalau kita lihat kan reaksi masyarakat ketika Kaisang itu datang ke KPK, yang ada kan adalah olok-olok. Coba kita lihat di netizen itu. Hampir semuanya meragukan benar nggak itu apa yang dikatakan oleh pihak Kaisang. Semua malah berbalik ya dalam tanda kutip
kebohongan ditutup dengan kebohongan. Itu kan netizen banyak sekali yang bilang seperti itu. Ada tayangan dialog di salah satu televisi swasta itu, seorang profesor yang memberikan penjelasan untuk membela diksi nebeng itu. Aduh, begitu. Dan sekarang belakangan Gimana? Diksinya gimana katanya? Sampai dibantah oleh Roy Suryo, dibantah oleh Effendi Ghazali. Ya, dan sekarang kan upaya untuk menyerang balik ya, bukan menyerang balik. Nebeng itu nggak perlu, yang punya harus ikut. Yang menentukan arahnya Pak pilot katanya. Itu memang gawat sih. Kalau yang punya driver, bukan nebeng namanya, itu sewa. Iya, tapi sebenarnya belakangan itu sudah mulai ada upaya untuk untuk mengalihkan persoalan ini kan. Banyak yang bilang dari pihaknya para pembela Kaisang lah. Ya kenapa dulu Pak Mahfud kagak dipersoalkan? Kenapa Puan tidak dipersoalkan? Kenapa Megawati tidak persoalkan? Ya kita setuju, kita mendukung. Kalau itu harus dibuat terang benderang juga. Tetapi bukan berarti kalau yang persoalan itu belum disentuh oleh KPK, persoalan Kaisang ini tidak boleh disentuh. Enggak dong. Ini kan sekarang yang lagi hangat-hangatnya. Lagi menjadi perhatian publik. Ya selesaikan dulu masalah nanti persoalan Pak Mahfud, Puan, Bu Mega itu akan diklarifikasi ya. Kita berharap juga begitu seperti yang dibilang Pak Jokowi bahwa semua pihak, semua orang itu sama di depan hukum. Tapi ini harus tetap diselesaikan, dibuat terang benerang. Jangan sampai ada begini. Ada meme yang menurut saya sangat kocak. IKN. IKN itu singkatannya apa? Apa gitu? Bukan Ibu Kota Nusantara, tetapi Ikatan Keluarga Nebeng. Jadi katanya disebutkan Jokowi nebeng PDIP, kakaknya nebeng MK, adiknya nebeng teman. Nah, ini kan sebenarnya olok-olok yang menurut saya sebuah kekesalan dari publik, karena ya negara, dalam hal ini KPK, ya tidak cepat memutuskan masalah ini. Menjadi olok-olok karena tidak dibuat terang benderang. Belum tentu benar. Makanya memang tugas KPK untuk membuat persoalan tadi itu menjadi terang benderang. Cuman begini, Mas Kohar, seandainya terbukti bahwa jet pribadi yang ditumpangi oleh Kaisang beserta Erina Gudono dan keluarganya ke Amerika itu adalah gratifikasi. Apakah sanksinya cuma penggantian tiket tadi seperti yang disampaikan Pahala Nainggolan? Per orang dihitung berapa? 90 juta. Gitu. Kemudian itu juga memunculkan banyak komentar tuh di X. Ada yang bilang, ada satu postingan saya naik pesawat bisnis ke Los Angeles saja, SQ itu lebih dari 96 juta gitu. Kalau begitu lebih baik saya naik private jet. Ya, ini di dalam terminologi korupsi itu gratifikasi tidak otomatis gugur. Begitu orang yang diberi gratifikasi itu mengembalikan gratifikasi. Tindakan dia untuk menerima gratifikasi itu harus diproses. Ya. Karena itu potensial untuk menuju ke delik korupsi, kepada perbuatan tindak pidana korupsi. Ada sanksi lain yang lebih berat selain sanksi moral ya? Betul, sanksi. Jadi tidak cukup dengan sanksi moral. Kalau bisa dibuktikan bahwa itu gratifikasi, berarti ada bukti bahwa telah terjadi perdagangan pengaruh. Siapa? Apakah kakaknya? Atau bapaknya? Nah, siapa? Siapa saja. Pokoknya yang penting ketika itu berhasil dibuktikan, artinya berarti ada peristiwa memperdagangkan pengaruh. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya bukan gratifikasi kan namanya. Nah, gratifikasi itu ketika kemudian nanti ditelusur, follow the money-nya, memang bukan perkara mudah untuk membuktikan apakah ada kaitan antara gratifikasi yang diberikan itu dengan tindak pidana korupsi. Ini masih ada beberapa level, tetapi bukan perkara yang tidak bisa dilakukan pula, karena KPK punya segala perangkat untuk melakukan itu. Jadi kalau kemudian KPK belum apa-apa sudah menyatakan bahwa ya nanti yang mengganti, itu kan seolah-olah KPK memberikan jalan keluar bagi pihak Kaisang untuk udah akui aja nanti
kamu hanya akan mengganti kok. Tidak bisa begitu. Apalagi Cul Malarangeng sudah ada jurisprudensi. Cul Malarangeng mengembalikan loh. Mengembalikan uang. Tapi kasusnya tetap diproses. Dia tetap kemudian divonis penjara. Apa artinya? Bahwa proses-proses seperti itu dibuat terang benderang, harus diusut sedetil-detilnya, sehingga tidak terjadi fitnah, satu. Dan dua, kalau dia memang betul-betul melakukan gratifikasi, dan pihak-pihak yang menerima gratifikasi itu ternyata ada kaitannya dengan memperdagangkan pengaruh, ya harus menerima risikonya. Karena memang menjadi pejabat, menjadi anak pejabat, menjadi istri pejabat, itu tidak semuanya enak gitu loh. Tidak semuanya selalu berbau bahwa ini nanti statusnya naik, lalu di depan teman-teman dia dianggap sebagai orang yang sukses karena punya keluarga yang naik jadi pejabat. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah tanggung jawab kemerdekaan dia yang mulai dirampas sebetulnya. Kemerdekaan dia yang mulai dirampas. Ada pejabat yang seorang menteri lah yang pernah berbicara lah dengan saya ketika saya mengatakan bahwa ya kenapa ini, dia mengeluhkan, kenapa sih anak saya makan malam sama pebisnis saja kok dipersoalkan, kira-kira begitulah. Ya saya katakan ya karena Bapak pejabat, karena Bapak seorang menteri. Loh, kan belum tentu ada deal-deal tertentu. Iya, belum tentu ada deal-deal tertentu. Tapi siapa yang tahu kalau ada deal-deal tertentu? Karena dia adalah anak Bapak, dan Bapak punya potensi untuk membuat sebuah regulasi yang diubah atau mengubah regulasi atas saran dari putra Bapak. Apalagi pebisnis yang ditemu yang makan malam mentraktir putra Bapak ini adalah orang yang berbisnis, yang bisnisnya itu relate dengan kebijakan yang terkait dengan hal-hal di bawah kekuasaan Bapak gitu, di bawah regulasi Bapak. Nah, pada saat itulah ya dia seperti kayak tidak terima. Ya tapi memang begitulah risiko menjadi keluarga pejabat itu, kemerdekaannya pasti harus terampas dan itu harus rela. Ya, pejabat menjadi milik publik. Betul, itulah kenapa kemudian waktu Pilpres pertama itu Jokowi mendapatkan tempat yang terhormat di mata rakyat karena dia memberikan contoh bahwa anaknya tidak akan ikut cawe-cawe waktu itu. Ya, tidak. Satu jadi tetap tukang martabak, saya yang martabak. pertama itu bilang mau jualan martabak. Jualan martabak saja, yang kedua jualan pisang. Anak gitu. saya yang terakhir itu bilang mau jualan pisang. Belum. Nah, seperti itu kan teladan sesaat lah waktu itu lah. Sekarang begitu dunia sudah berubah dan iklim sudah berubah, ya pandangan masyarakat ya jangan disalahkan kalau pandangan masyarakat juga berubah. Intinya adalah KPK tidak bisa mengeles dari tanggung jawabnya sebagai institusi yang diberi wewenang untuk memberantas korupsi. KPK itu punya tugas satu lagi yang juga tidak boleh dilupakan loh. Apa itu? Pencegahan. Pencegahan korupsi. Nah, gratifikasi, kenapa tetap harus diusut? Dugaan gratifikasi maksud saya. Kenapa harus tetap diusut? Karena dia berpotensi untuk menjadi korupsi. Nah, sebelum dia berpotensi untuk menjadi korupsi, dia harus dicegah. Nah, salah satu bentuk pencegahan itu apa? Penjeraan. Jadi ketika ada orang menerima atau dilaporkan karena ada dugaan gratifikasi, meskipun belum tentu dia terbukti menerima gratifikasi itu, tetap harus diusut, biar orang yang nantinya mau melakukan hal serupa, itu menjadi tidak melakukan, itu jera. Itu juga namanya bentuk pencegahan. Dan itu adalah tugas KPK. Nah kalau KPK tidak mau mengusut ini, ya berarti dia tidak mau mencegah dong. Tidak menjalankan tugasnya sebagai institusi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya korupsi. Gitu. Tapi agak keluar ya dari apa yang harus dilakukan oleh KPK. Yang menjadi catatan saya, beberapa bulan terakhir ini sepertinya
angin kencang sedang menghembus ke keluarga Pak Jokowi gitu. Cobaannya datang silih berganti. Yang pertama, setelah terbongkarnya jet pribadi Kaisang bersama Erina Gudono ini, terus kemudian jet pribadinya Bobby. Lalu kemudian ada akun Fufu Fafa yang merendahkan, menghina salah satunya Presiden terpilih Pak Prabowo yang diduga dimiliki oleh Gibran. Nah, ini terjadinya secara kebetulan atau direncanakan? Ya, setiap presiden setiap akan mengakhiri jabatannya, pasti dia kekuasaannya tidak sebesar ketika dia masih menjabat. Cuman untuk Pak Jokowi ini menurut saya agak beda ya. Kalau presiden-presiden sebelumnya setelah reformasi lah ya, kecuali Gus Dur, itu kan kebanyakan ya dia turun begitu saja. Kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh presiden ya dilupakan oleh rakyat begitu saja. Tetapi kalau Pak Jokowi ini kan tidak. Bukan dilupakan, dimaafkan. Ya, dimaafkan dan tidak dibicarakan lagi lah yang penting. Tapi kalau Pak Jokowi ini enggak, ini justru di akhir jabatannya itu kok akan justru semakin banyak pihak yang berusaha untuk mengungkap kesalahan-kesalahan, termasuk keluarganya. Jadi mungkin Anda begini, Pak Jokowi itu ternyata tidak sesuai oleh anggapan sebagian orang ya. Ternyata sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Tidak apa ya, kalau dulu yang di asosiasi sebagai pemimpin yang jujur, yang sederhana, yang tidak mengutamakan kepentingan keluarga, hanya mengutamakan kepentingan negara, tetapi ya faktanya, realitasnya justru kepentingan-kepentingan keluarga itu cukup banyak diakomodasi kan. Anak-anaknya akhirnya juga terlibat dalam politik praktis, bahkan dengan cara-cara yang melanggar etika atau bermasalah dengan etika. Kaisang hanya 2 hari menjadi kader partai, langsung menjadi ketua umum. Gibran menjadi wakil presiden terpilih setelah ada persoalan etika di MK. Jadi berubah 180 derajat lah pandangan masyarakat kepada Pak Jokowi. Inilah menurut saya yang belum lagi ada dugaan kan Pak Jokowi itu melakukan sandera-sandera terhadap kekuatan-kekuatan politik yang lain. Ya mungkin ini saatnya bagi mereka untuk menunjukkan ini Presiden Jokowi ini. Ya soal benar atau tidaknya itu kan masih tetap harus dibuktikan secara hukum ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa saya pikir kok Pak Jokowi ini akan lengser dengan cara yang menurut saya tidak bagus-bagus amat. Ya. Ada istilah hard landing. Ada hard landing meskipun tidak seperti kayak Gus Dur yang turun di tengah jalan, kayak Pak Harto, kayak Pak Bung Karno yang turun di ini. Tapi menurut saya tidak akan mulus. Paling tidak kalau dia nanti sudah mengakhiri masa jabatannya, masih ada persoalan-persoalan yang mengikuti di kemudian hari. Ya salah satunya anak-anaknya ini nanti mungkin akan setelah dia tidak punya kekuasaan, tidak memegang segala instrumen negara, mungkin lawan-lawan politiknya akan semakin keras menyerang balik. Dan itulah resiko ketika seorang presiden yang diduga memanfaatkan kewenangannya, kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak sesuai yang ditentukan. Mas Gar, kalau kedatangan Kaisang ke KPK atas inisiatif sendiri terkait dengan dugaan gratifikasi ini sebenarnya perlu diapresiasi atau itu sebuah keniscayaan? Oh enggak, setiap apapun yang menjadi contoh bagi proses-proses lancarnya hukum tetap kita patut apresiasi untuk langkah seperti itu ya. Dengan dia mendatangi tanpa harus dipanggil dan menjelaskan kepada KPK, menjelaskan kepada publik, itu patut diapresiasi. Kalau soal apresiasi, tetapi apakah itu cukup? Ya tentu saja sangat jauh dari cukup. Karena memang masih ada proses selanjutnya. Tetapi bola itu sudah berada di tangan KPK. Makanya lebih pas apabila publik menuntut KPK. Menuntut agar perkara ini dijadikan terang benderang, agar KPK menjalankan apa yang disampaikan oleh top eksekutif di Republik ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak dan kedudukan yang sama
di mata hukum, di depan hukum. Jadi kalau itu bisa dibuktikan, ya maka publik tentu saja akan sangat mengapresiasi bukan hanya Kaesang, tetapi juga mengapresiasi KPK. Nah, problemnya adalah apakah betul KPK sanggup melakukan itu? Dan kalau tidak sanggup itu mengapa? Nah, mengapa ini kan akhirnya arahnya banyak ini. Kan nanti juga bisa juga ke apakah yang disampaikan oleh Presiden itu betul-betul sesuai dengan yang dia sampaikan? Atau jangan-jangan ada gerilya di panggung belakang. Nah, itu kan akan terbukti apabila ada atau tidak ada gerak di KPK. Kalau ada gerak di KPK berarti nggak ada. Presiden memang betul dia bicaranya apa yang dia katakan A, yaitu yang dia sikapi secara A. Tetapi ketika KPK diam tidak bergerak, KPK bergeming itu artinya kan diam. Nah, KPK bergeming ya berarti ada apa-apa ini. Berarti antara yang dibicarakan kemarin dengan apa yang terjadi di balik itu semua itu tidak selaras. Nah, ini yang akan makin memojokkan posisi Jokowi kalau sampai bukti itu benar. Maka supaya Jokowi ini tidak hard landing, supaya soft landing, ya KPK harus tancap gas. Tancap gas, betul. Ini kesempatan. Dengan KPK tancap gas, itu otomatis akan menolong Jokowi yang sudah banyak memberikan prestasi pada negeri ini. Itu harus kita akui. Kita juga harus mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi. Ya, termasuk menjadi ayah yang baik juga buat anak-anaknya. Oh iya, ayah yang baik itu pastilah. Itu kayak Pak Har kan juga ayah yang baik bagi putra-putranya kan gitu. Ya, kita sedang berusaha menjadi ayah-ayah yang baik, yang memenuhi kebutuhan gitu. Tetapi saya mau nerusin sebenarnya nggak sampai hati. Jokowi sebagai presiden itu punya prestasi, punya apa ya? Dia setidak-tidaknya meletakkan dasar bagi negara ini untuk menjadi negara maju, meletakkan dasar. Konektivitas dibangun, infrastruktur itu kan konektivitas. Bahwa ada kekurangan di sana it's okay. Tetapi membangun jalan, konektivitas, menembus, memperbaiki perbatasan, itu semua adalah jejak-jejak yang sangat bagus, tapi bisa jadi hilang, tidak diingat sama sekali apabila di akhir perjalanan 1 bulan terakhir ini dia melakukan banyak sekali blunder misalnya. Nah, itu akan menjadi repot. Dia justru akan dikenang sebagai orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melanggengkan kekuasaan, dan itu buruk. Itu persepsi yang bukan hanya persepsi, dan itu tindakan yang tidak pas bagi Indonesia. Nah, karena menyebabkan publik kan kemudian muncul semacam kayak perlawanan itu di media sosial tadi kan. Secara bertubi-tubi kira-kira begitulah. Nah, dan itu kan juga sudah disampaikan kan oleh Pak Jokowi waktu pidato di Nasdem ya. Di pembukaan Kongres Nasdem dia mengatakan biasanya umumnya memang orang kalau baru menang, baru menjabat itu datang rame-rame. Nah, begitu mau lengser atau mau selesai dari jabatan pergi rame-rame. Termasuk di salah satu program televisi swasta itu, Karni Ilyas itu kan mengatakan bahwa sekarang sulit mencari narasumber yang membela Pak Jokowi kan. Tapi masih ada kok. Iya, tapi ternyata memang masih ada. Masih ada. Meskipun juga banyak juga yang akhirnya kemudian. sorry, yang ngomong siapa? Bung Pak Karni kalau tidak salah Karni Ilyas. Gitu. Susah katanya. Tapi ada satu pesan kebaikan juga yang pernah disampaikan Pak Jokowi terkait banyak satu contoh terkait dengan gaya hidup hedon. Ini waktu kemarin itu kan banyak sekali pejabat-pejabat yang flexing, istri pejabat yang flexing, posting di IG. Pak Jokowi itu dalam salah satu pidatonya pernah menyampaikan bahwa jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG gitu, itu sangat tidak pantas. Tapi faktanya
Ya sayangnya, Eri dan betul, Gudono itu sayangnya malah memposting keluarganya gitu. sendiri Itulah yang persoalannya. pamer. Itulah yang membuat publik itu marah, ya karena sekali lagi publik menganggap apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan kan. Dan kalau kita lihat kan, ya gimana ya, ketika begitu banyak rakyat yang masih susah untuk makan aja berat, untuk mencari biaya anak sekolah aja berat, tetapi ada yang pamer naik pesawat, beli roti 400.000, yang mungkin untuk sebagian rakyat kita 400.000 itu bisa buat 2 minggu makan, ya kan? Terus dibeli kereta dorong bayi puluhan juta, ya terluka rakyat diperlakukan seperti itu. Pergi saat rakyat sedang membangun sebuah perlawanan pada DPR ketika itu kan. Kalau Pak Jokowi itu dari awal tidak menstigmakan atau distigmakan sebagai orang yang sederhana, jujur dan bersahaja, mungkin tidak akan sebesar ini perlawanan dari sebagian masyarakat. Ya kan publik sekarang sedang menghadapi situasi yang terutama kelas menengah ya. Itu sedang menghadapi situasi yang sangat mencekik. Pandemi itu belum sepenuhnya berakhir bagi kelas menengah terutama ya. Data-data BPS, data-data lembaga ekonomi itu semua sudah cetowelo-welo menyatakan itu. Mau dibantah dari sudut manapun agak sulit. Ya, dalam 5 tahun terakhir, dan ini pasti karena COVID, sejak dimulai COVID, itu jumlah mereka yang berada di kelas menengah itu turun dari yang tadinya itu 57,3 juta menjadi 47,8 juta. Itu turunnya 9 juta lebih. Nah, mereka turun memang belum turun ke miskin, tapi sudah turun ke rentan miskin. Bahasa lainnya itu MKM, menuju kelas menengah lagi. Padahal mereka sudah sempat menikmati kelas menengah. Kelas menengah itu kan pengeluaran per kapita itu di rentang antara 2 juta sampai 9 juta. Kalau per orang ya, per orang per bulan. Kalau orang itu sudah pengeluaran bulanannya itu 1 bulan itu sudah 2 juta ya, berarti dia sudah masuk kategori kelas menengah. Meskipun masih di lapisan yang bawah. Di lapisan yang tengah ya. Nah, lapisan yang atas ya 9 juta. Nah, sekarang itu jumlah mereka turun drastis. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup itu juga turun drastis. Data Mandiri Spending Index itu menyebutkan bahwa 23% pendapatan, 23% lebih pendapatan orang kelas menengah, itu sekarang habis untuk membeli makanan dan minuman. Belum nanti untuk yang bayar cicilan. Padahal tahun lalu ini, tahun 2023, itu porsi untuk membeli makanan dan minuman. Kenapa makanan minuman? Karena makanan minuman kan kebutuhan yang sangat dasar ya. Itu cuma 13%. Berarti kan naiknya hampir 2 kali lipat itu. Ya 2 kali lipat lah. Dari 13 ke 26 kan. Januari 2023 itu rata-rata pendapatan kelas menengah yang dipakai untuk belanja makanan dan minuman itu 13%. Misalnya 10 juta pendapatannya ya berarti berapa? 1.300.000 lah itu untuk makanan dan minuman. Tapi bulan Mei 2024, setahun 4 bulan, itu udah 26%. Itu kan menunjukkan bahwa kaum kelas menengah ini sekarang sudah empot-empotan ini. Nah, di tengah situasi seperti itu, PHK merajalela, cari kerja formal makin susah. Cari kerja formal makin susah loh. Industrialisasi banyak yang tutup. Deindustrialisasi di mana-mana. PHK banyak ya tadi yang saya katakan. PHK banyak. Lah kok ada yang tiba-tiba plesir ke jauh, sudah begitu mendapatkan fasilitas. Ya setidak-tidaknya kalau nebeng kan mendapatkan fasilitas. Betul. Nah, itulah yang menyebabkan tadi itu gerakan ini menjadi semakin masif karena ada beberapa dorongan kejengkelan atas upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga ini untuk kemudian bagaimana meraih kekuasaan, lalu ya menikmati hasil-hasil pembangunan secara sangat elitis. Ini di mana-mana itu akan selalu memunculkan itu. Itulah yang disebut dengan istilah Chilean paradox. Paradoks Chili. Chili itu, negara Chili itu pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kelas menengahnya hancur.
seperti kayak sandwich itu tercekik di tengah gitu. Nah, itu paradoksili itu yang dibiarkan terus-menerus, tidak dicari solusinya, malah pejabat-pejabat yang ini menerima tantim atau bonus besar, ya marahlah mereka. Tantiemnya gila-gilaan. Ya, tantiemnya gila-gilaan, ya marahlah ya. Termasuk pembagian untuk komisaris-komisaris itu. Makanya urusan pertebengan ini jangan sampai menjadi seperti kayak paradoks Chili gitu loh. Kita mengharapkan, kita inginnya Indonesia yang damai, Indonesia yang tenang, Indonesia yang adem ayem, yang smooth. Toto tentrem Kartoraharjo, tapi ya, kalau toto tentrem doang ya nggak cukup. Yang kita butuhkan itu toto tentrem Kartoraharjo. Badatun thayyibatun warahmun ghafur. Itu negeri yang penuh dengan kemakmuran dan di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, kan itu artinya. Oke, Pak Jaka, apa harapan ke KPK ini terkait dengan dugaan gratifikasi? Ya, Kaisang? Meskipun sebenarnya agak berat juga ya berharap ke KPK, ya, tapi apapun lah kita berharap KPK itu benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah institusi pemberantas korupsi. Jadi indikasi sekecil apapun ya harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau kita tidak bisa berharap pada KPK, ya bolehlah kita berharap pada presiden terpilih kemudian setelah 20 Oktober. Pak Prabowo kan pernah bilang, koruptor mau lari ke Antartika sekalipun, saya kirim pasukan khusus. Ya, nggak usah jauh-jauh dulu ke Antartika. Di negara kita tuh masih banyak koruptor. Kalau Antartikanya Tika. Antartika atau sama Tika. Tika itu banyak di sini. Kalau Tika, ya kan, kalau di masa Pak Tika. Jokowi itu indeks korupsi kita malah turun, ya mudah-mudahan di Pak Prabowo nanti bisa meningkatkan, naikkan kembali. Ya, Oke. itulah kita harapkan. Mas Kohar, Ya, ada jadi yang KPK jangan disampaikan? kalah sama jurnalis. Jurnalis itu bisa mendetek ya perjalanan ini dari menggunakan teknik open source intelligence, OSINT. OSINT. Gitu. Nah, dari open source intelligence ini sistem itu bisa dideteksi kemana saja dan berapa lama durasi pesawat ini berhenti. Gitu ya. Bahkan dari situ kemudian bisa dikalkulasi itu berapa biaya yang keluar. Biaya afturnya berapa? Biaya sewa landing permitnya ya. Landing permitnya berapa? Bermalam misalnya di mana, di Las Vegas, di Los Angeles, itu berapa biaya yang keluar dari semua itu? Dan apakah masuk akal? Itu semua sebuah hadiah yang tanpa ya tebengan kan hadiah juga bisa hadiah yang tanpa ada maksud-maksud tertentu. Nah, kalau sudah ada hal seperti itu, maka radar KPK otomatis jalan dong. Apa iya sih KPK yang sudah dididik pakai ujian kebangsaan itu? Nasional TWK. Wawasan kebangsaan sekarang itu wawasan kebangsaannya kemudian menjadi menciut. Nah, salah satu bentuk wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari penyakit luar biasa yang namanya korupsi. Lakukan berbagai hal untuk memberantas korupsi. Silakan, bahwa korupsi akan selalu datang, tetapi dimanapun, mau ke Antartika pun ya akan tetap dikejar, dan itu harus ditunjukkan oleh KPK, mumpung KPK yang sekarang masih punya umur sampai nanti Desember kan. Sebelum nanti hadirnya KPK yang pimpinan KPK yang baru. Nah, jangan membuat rakyat ini terus-menerus diberikan janji-janji, diberikan tontonan-tontonan yang justru kondisinya semakin hari semakin tadi saya katakan penuh sesak gitu. Ruang-ruang mereka untuk lebih mengembangkan diri menjadi sempit karena tadi itu banyak hal yang justru mengorbankan kelompok kelas menengah dalam jumlah yang tadi 47,8 juta itu, tetapi di satu sisi hanya mementingkan atau hanya memfasilitasi kelompok yang atas atau kelompok yang paling bawah. Kalau kelompok yang paling bawah itu kan kalau sampai ini terjadi juga kan muncul ledakan juga. Nah, maka ini juga difasilitasi. Nah, yang di tengah ini siapa yang memfasilitasi? Kan nggak ada. Nah, dalam konteks seperti itu, ya KPK
Cancut Taliwondo. Cancut Iya Taliwondo. kan? Cancut Iya. Taliwondo itu apa itu artinya? Bergerak lah. Ya, bergerak. Gas. Ya. Menyingsingkan lengan. Nah, sing-singkan lengan. Rambati Ratahayu. Waktu itu ya lagunya Romai Rama, Rambati Ratahayu. Oke, cukup ya. Cukup saya kira. Baik, KPK. Ini adalah kesempatan terakhir untuk meninggalkan legasi terbaik. Jadi, pergunakan itu. Jangan kehilangan momentum. Terima kasih perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat.